Jumpa lagi bersama saya Roy Berti di YouTube channel Manado CRTV. Jadi sore hari ini saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang saya sebut dengan hormat Ibu Masna Tio. Betul Bu namanya, jangan sampai ada yang salah. Betul. Dan juga ditemani ini Ketua HPI Himpunan Pariwisata Indonesia Kota Tomohon, Bapak Yocelala. Bapak Yocelala, apa kabar? Salam sehat. Sehat, oke. Jadi di saat ini saya penasaran ini, karena destinasi Tomohon itu menurut pendapat saya itu sangat cepat perkembangannya. Jadi mungkin saya akan bertanya, apa sih strategi atau kiat-kiat sampai Tomohon ini perkembangan pariwisatanya itu sangat cepat. Boleh dibuka, Bu? Nah, ini boleh dibuka karena kita jaga jarak. Link tahu ke Tomohon boleh buka aja supaya. Iya, karena alamnya. Iya. Kita lagi di mana nih? Taman Wisata Alam Iya. Kota Tomohon ya. Ini dulu hutan kota. Oh. Kemudian dibangun sarana prasarana, makanya kita beri nama Taman Wisata Alam karena tidak merubah untuk kondisi yang ada di sini. Ya, kita tetap mempertahankan untuk pohon-pohon yang ada, tanaman yang ada di sini. Membangun juga sudah memperhitungkan berapa banyak pohon yang akan dipotong waktu Saat pembangunan pertama. ya. Iya. Nah, mungkin sebentar saya mungkin akan tanya soal Taman Wisata Alam, apa tindak lanjut ke depan ya. Iya. Yang awalnya apa sih kiat-kiat sampai Tomohon banyak objek wisata, perkembangannya sangat cepat. Oke. Terima kasih Pak Roy dan juga tim yang sudah ada, juga Ketua HPI Kota Tomohon, Bung Yocelala. Pertama, sebetulnya memang apapun yang kita kerjakan, kepercayaan tugas yang dipercayakan kepada kita, pertama harus kita kerjakan itu secara tulus dan totalitas. Totalitas yang harus kita kerjakan. Jadi di Kota Tomohon, kebetulan saya dipercayakan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon. Ketika dilantik, saya harus mengetahui dulu potensi yang ada di Kota Tomohon. Ya. Lantiknya kapan Bu? Kalau boleh tahu. 2017 Pak. Berarti Bulan Februari. 3 tahun lalu ya? Iya, 2017 bulan Februari. Jadi kita harus, pertama apapun yang dipercayakan itu kita harus terima dengan tulus dan kita harus kerja total, ya, maksimal. Walaupun juga saya tahu belum juga maksimal menurut pandangan mungkin orang lain, tapi kita harus memberi diri kita untuk mengerjakan sesuatu dengan hati supaya betul. Apalagi pariwisata, ya, apalagi pariwisata. Jadi kerja di pariwisata itu punya tantangan tersendiri, tetapi lebih banyak juga saya merasakan sukacita, bahagia karena Saya mau tanya dulu, iya. tantangan seperti apa yang Ibu Kadis rasakan Iya. selama kerja di pariwisata? Iya. Karena begini, mengelola pariwisata itu harus berkelas, Pak. Ya, bukan hanya kita membuka destinasi, kemudian ada juga yang membuka destinasi tetapi tidak mempunyai konsep. Jadi harus berkelas. Tantangan yang saya dapat karena visi Kota Tomohon yaitu menjadikan Kota Tomohon sebagai kota destinasi wisata di dunia. Wow. Iya, itu visi. Jadi itu tantangan, berarti kita harus melihat potensi yang ada, kemudian bagaimana kita harus mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan pertama juga ya, saya bersyukur karena saya juga tidak dapat bekerja sendiri karena saya punya tim orang-orang dinas pariwisata yang memang saya sangat salut dan saya
sangat bangga boleh mempunyai tim kerja. Jadi tim kerja ini betul-betul support. Iya, betul sekali Pak. Yang memang juga mereka sudah tahu harus mengerjakan apa dan juga sudah berpengalaman ya, baik itu untuk bidang promosi, untuk event-event ataupun untuk destinasi. Demikian juga staf yang lain dan kemitraan yang berkaitan dengan SDM. Jadi kembali ke tadi, kembali ke tadi pertanyaan dari Pak Roy. Jadi memang kita tahu bahwa potensi di sini kan pemohon itu destinasi wisata alam, betul. Ya, wisata alam dan juga budaya, wisata alam dan juga budaya. Dan ini yang harus kita dorong supaya memang betul-betul menuju pada visi kota wisata dunia. Di samping itu ada penyelenggaraan event-event yang kita laksanakan yang setiap tahun itu kita harus levelnya itu harus kita tingkatkan, kita upgrade untuk penyelenggaraan event itu. Dan di sini juga ya, karena memang dia berkembang, banyak juga hal yang memang faktor yang memang saya lihat itu yang memberikan peluang yang bagus bagi kita, karena persyaratan dari keberhasilan pengembangan pariwisata itu kan tidak terlepas dari 3A, toh Pak, ada amenitas, atraksi dengan accessibility. Jadi itu yang pemohon yang kita punya Pak ya. Atraksi alam kita sudah ada, tinggal seperti di sini kita membangun tidak lagi tanam pohon Pak, berarti karena sudah ada pohonnya. Iya, karena kalau kita mau tanam pohon berapa tahun baru boleh ada ya. Waktunya lama, biayanya juga cukup besar. Iya, ya. Betul. Jadi cepat. Kemudian lokasi-lokasi yang lain, Gunung Lokon, view-nya itu ada Pak, ya, persawahan, kemudian Bukit-bukit, ada bukit, ya. ada gunung yang memang sudah ada, yang Tuhan sudah berikan, tinggal bagaimana pengelolaan kita kerjakan di situ. Dan itu yang dilakukan, dan yang paling menentukan juga masalah akses. Di sini di pemohon kita mudah untuk membangun destinasi, karena sebagian besar itu jalan-jalan itu sudah sampai di pinggiran kota, malah sampai ke kebun-kebun saya lihat. Di hot mix Pak, ya hot mix. Jadi itulah kelebihan kota Tomohon ya. Itu yang dilakukan, diberikan oleh pemerintah yang mensupport hal itu. Dan orang karena jalan sudah bagus, akses jalan sudah bagus, dia punya kebun, punya modal, dia langsung bangun destinasi ya. Mulai dari kafe mungkin. Betul, jadi kafe nuansa alam, pada akhirnya kafe sudah jadi objek wisata. Betul sekali. Jadi itu kalau juga ada orang yang punya lokasi bagus tetapi jalan tidak mendukung, akses tidak mendukung, ya pasti juga kan akan ada kendala. Berapa saja uang yang harus dia keluarkan untuk membangun jalan, apa yang bersangkutan bisa untuk. Jadi itulah swasta bergerak juga di sini Pak ya. Berarti ada sinergitas ya. Iya, orang-orang yang punya passion yang bagus di pariwisata, Bukit Doa, Danau Linau, Kaisanti, pokoknya TT Tanah, kemudian yang di daerah Nunukan. Jadi itu yang Tuul Masri ya. Di sini terlalu banyak sih. Iya. Satu pertanyaan Bu. Misalnya swasta yang ingin membangun ya, bersinergi dengan pemerintah. Soal perizinan itu sangat mudah atau? Iya. Jadi kalau berbicara tentang perizinan, sebenarnya memang tidak ada kendala di sini Pak, karena tanda daftar usaha pariwisata TDUP itu kan gratis. Oh, gratis. Iya. Dan dilakukan di pelayanan terpadu satu pintu. Tapi memang ada kendala lain juga yang kami dapat,
terkait dengan perizinan itu yang ada kaitannya dengan tata ruang kota. Oh Iya, yang memang masih memakai peraturan daerah yang belum memungkinkan untuk lokasi-lokasi tertentu dilakukan dibangun itu karena sebetulnya kami pemerintah itu sangat mendukung itu, cuma regulasinya yang sementara. Jadi tahun depan tata ruang itu sudah akan dirubah melihat dengan kendala yang kita alami sekarang ini, dan itu sudah dalam tahap persiapan untuk perda tata ruang yang baru yang sudah lebih berpihak kepada pariwisata. Oke, siap. Nah, untuk pengembangan SDM-nya mungkin khusus dari Dinas Pariwisata SDM untuk pariwisatanya. Jadi untuk pengembangan SDM kita di sini memang awalnya sebelum itu ada kelompok-kelompok semacam komunitas-komunitas. Jadi sekarang kami sudah berusaha untuk setiap komunitas itu dia mempunyai kelompok ya. Contoh kami sudah bentuk, kalau HPI kan itu kan sudah lama kan itu HPI. Kalau yang kami sudah bentuk itu sudah ada asosiasi destinasi Kota Tomohon, ADESTA. Itu juga asosiasi destinasi Kota Tomohon. Baru kita juga sudah bentuk asosiasi dekorator, ya. Dekorator yang karena penyelenggaraan ini ya, Tomohon International Flower Festival TIF itu kan yang mengerjakan float itu kendaraan-kendaraan bunga itu kan para dekorator. Jadi kita sudah kumpulkan mereka. Ya, mereka sudah ada komunitas ya, kelompok asosiasi dekorator Kota Tomohon. Kemudian baru-baru ini juga kita sudah membentuk akan segera kita lakukan beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan pelatihan, yaitu akan membentuk asosiasi homestay. Ya, homestay. GP juga kami sudah persiapan untuk itu, GP dan homestay. Jadi sementara lagi memperkuat kelembagaan. Betul. Ya, supaya kalau ada kendala kita koordinasi. Kemudian ada PHRD juga di sini. Ya. Ada PHRD, ada HPI ya juga di sini sudah. Jadi itu kemudian tiap tahun itu ada pelatihan. Nah, kalau untuk tour guide sebagai frontliner, untuk tahun ini berjalan pelatihannya atau kan ini lagi normal ya? Iya, ada. Oh, ada. Ya, ada. Mungkin kalau ini saya tanya langsung saja ke Pak Yorce. Ada pelatihan. Gimana tanggapan Pak Yorce soal pelatihan mungkin diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon khususnya Dispat? Ya, saya sangat apresiasi kepada pemerintah Kota Tomohon, Bapak Wali Kota dan beristimewa Ibu Kadis Pariwisata, Ibu Masih Tio Esos, yang sudah memfasilitasi kami di dalam pelatihan kepemanduan wisata di Kota Tomohon. Sampai kami dapat KTPPP. KTPP. Udah punya license? Sudah. Wah, hebat. Betul. Mungkin beberapa kabupaten kota di Indonesia belum ada. Sudah ada, tapi mungkin kita ini yang ketiga. Mantap kalau begitu. Jadi Tomohon memang super double tangan. Terima kasih Ibu Kadis Pariwisata. Ternyata untuk tour guide sendiri itu banyak sekali ya hal yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon. Khususnya ini ada apresiasi khusus dari Ketua HPI Tomohon bahwa Dinas Pariwisata itu telah melakukan yang tadi namanya license ya, KTPP, Kartu Tanda Pengenalan Pramuwisata. Nah, mungkin yang terakhir Ibu Kadis
apa sih mungkin ada harapan-harapan yang bisa Ibu berikan kepada masyarakat Kota Tomohon ataupun para wisatawan? Ya, terima kasih. Memang kami menyadari bahwa membangun juga pariwisata itu bukan juga hal yang mudah dan gampang. Tetapi kalau kita melakukan itu secara maksimal, apa yang kita kerjakan itu kan membahagiakan orang, Pak. Ya, Pak. Ya, pariwisata itu kita kerja untuk menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Ya, menyenangkan orang lain. Jadi kalau itu juga kita lakukan, ya sudah pasti kita juga walaupun bukan dari segi kita mendapatkan apa dari situ, tetapi kita juga menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu kan sudah merupakan sukacita juga bagi kita, dan orang juga akan mendoakan kita supaya juga terjadi hal-hal yang baik bagi kita. Dan ke depan tantangan yang besar karena masih juga dalam situasi sekarang ini yang di pandemi COVID-19 ini, tapi kita harus bangkit. Pemulihan ekonomi nasional itu harus bangkit. Pariwisata di dalamnya itu yang memang paling terdampak sekali dengan COVID-19 ini. Dan diharapkan kita saling support, KPI juga, pariwisata, sinergitas itu kita bangun sama-sama supaya kita jaga itu, dan kita juga harus berusaha supaya kan sekarang yang menjadi isu isu sentral juga baik dari tingkat nasional, provinsi juga sampai di kabupaten kota di Kota Tomohon ini, yaitu tentang pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Dan kita berharap itu akan juga dapat kita wujudkan, lebih khusus lagi Kota Tomohon, cita-cita untuk menjadikan Kota Tomohon sebagai kota pariwisata dunia, ya itu yang tantangan besar. Kemudian tambah lagi sekarang kan Kementerian Pariwisata bukan hanya berbicara tentang pariwisata, tetapi ekonomi kreatif ya. Jadi pariwisata yang berbasis dengan masyarakat, ya itu yang masih merupakan juga tugas besar yang harus kita laksanakan. Bukan kita hanya memajukan pariwisata, tetapi pariwisata itu maju, tetapi dia berdampak juga ke masyarakat. Itu yang paling penting. Oke. Jadi terima kasih Ibu Kadis, terima kasih Ketua HPI Tomohon. Guys, itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Kadis Pariwisata Kota Tomohon dan juga Ketua HPI Kota Tomohon. HPI itu adalah Himpunan Pramwisata Indonesia atau Indonesian Tourist Guide Association, ya, Tomohon City. Ibu Kadis telah menyampaikan beberapa kiat dan harapan Ibu Kadis mewakili pemerintah Kota Tomohon supaya bisa bersinergi, ya, sinergitas itu, dan masyarakat juga diharapkan bisa saling topang. Sinergitas juga dari pemerintah pusat, provinsi. Oke, jadi membutuhkan supaya pariwisata Kota Tomohon menjadi pariwisata dunia, ya. Jadi sangat membutuhkan pentahelik sinergitas, ya, pentahelik sinergitas baik dari pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, stakeholder maupun masyarakat. Sampai jumpa.